tahunya banyak pertanyaan saya akhirnya beli hadisnya nggak kayak buku hadisnya tuh. Yang penting ada tulisan kumpulan hadis Bukhari, kumpulan hadis Muslim gitu ya kan. Kita baca gitu ya kan, kita nggak ngerti apa-apa ya, tapi kita banyak pengen tahu gitu, bergurunya sama siapa bingung gitu ya kan. Maaf ya, habis selama ini juga banyak penceramah yang nggak sedetil ini gitu ya. Nah baca seperti ini kan, ya udah kita telan mentah-mentah kan, lah hadisnya aja udah Abu Daud nih termasuk ahli hadis ya kan, gitu ya kan. Oh nah, ini suratnya di awal waktu, udah kita telan aja di awal waktu. Ternyata waktu kita belajar ini referensinya Abu Daud dari referensi habis baca bukunya Bukhari Muslim gitu. Di Bukhari Muslim ada waktu kita bahas ya. Iya, li waktiha bukan awal waktu ya. Soalnya ini kayaknya saya screenshot nih nanti. Oke, yang pertanyaan kedua Ustadz yang tadi tuh Ustadz, di sholat istikharah kita pernah bahas bahwa waktu berdoanya kita tidak boleh tidak boleh berat sebelah kepada yang A atau kepada yang B. Tapi kalau kita baca dari doanya istikharah kan, ya Allah, bila itu baik bagiku, baik bagi agamaku, baik di dunia, baik di akhirat, baik pada masa sekarang, baik pada masa yang akan datang, takdirkanlah dia untukku, mudahkan aku mendapatkannya dan bekahkanlah aku di dalamnya. Berarti kan udah milih tuh Ustaz sebenarnya. Imam sholat nih, kayaknya mungkin nih ada orang yang udah nggak sempat milih, itu udah jadi imam nih tiba-tiba Ustaz, dan di rakaat kedua seharusnya dia tasyahud, dia naik ke atas nih, berdiri. Pas mau berdiri si makmum melihat dia tasbih subhanallah. Cuman posisinya si imam udah berdiri sempurna. Berarti kalau berdiri sempurna kan dia tidak boleh balik lagi sujud kan? Walaupun mungkin makmum udah tasbihnya sampai salah sama udah 3 kali nih, subhanallah. Berarti kita harus ikutin mamumnya berdiri nih. Mamumnya berdiri, ya kan kualitas imam tahu sendirilah ya kita di sini ya. Tiba-tiba dia sujud lagi, bukan sujud, balik lagi ke tahiyat awal gitu. Si makmum jadinya bingung nih. Kalau balik lagi berarti ini sholatnya sah nggak ya? Tapi kalau mau nggak ikutin imam, ini makmum sebaiknya gimana nih? Merubah niat atau tetap ikutin imam? Aduh, dia salah apa ya waktu itu ya? Jadi tiba-tiba ini makmum merasa ini semuanya sempurna nih. Tiba-tiba sebelum salam dia sujud sahwi. Ya makmum bilang kayaknya nggak ada yang salah deh. Ya tapi kita ikutin imam tuh, terus dia jadi duduk di antara sujud, sujud lagi, terus salam. Habis selesai, salahnya apa nih? Salahnya apa ya, kalau salah waktu itu dia di rakaatnya ketiga baca surat kalau nggak salah. Memang harus sujud sahwi juga gitu walaupun nggak kelihatan sama makmum. Sewaktu kita masuk ke masjid tuh Ustaz, kan bagi orang yang mungkin kan itu sholat tahiyat masjid ya gitu ya. Tiba-tiba azan nih berkumandang. Itu kita sunnahnya harus berdiri, benar nggak itu Ustaz? Azan. Nah, pas kita masuk ke masjid azan, nggak boleh duduk tuh, berdiri dulu kan biasanya begitu tuh, dengerin jawab azan gitu. Ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin rabbis samawati wal ardh. Tuhan kita semua yang senantiasa memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat mendapatkan waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita dan suri teladan kita Nabina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kunna fil jazakumullahu wa yakum. Seperti biasa kita bertemu lagi di kajian channel ini mengaji bekerjasama dengan kajian hadis online atau KH official. Masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Sekarang kita masuk ke nomor hadis 533. Masih di bab sholat kusuf ya Ustaz ya sekarang. Saya cek. Ya, sholat kusuf. Memang kajian kali ini masih dipandu oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Alhamdulillah telah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi rezeki dan diberi segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa bila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar dan akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi Ikhwanul Fillah selaku penuntut ilmu, talibul ilmi, wabil khusus al-faqih, dan tanpa banyak kata untuk waktu dan tempat kepada guruna tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Silakan buka Ikhwatul Fillah kitab Bulughul Maramnya. Masih kitab shalah ya, bab salat masalah Kusuf ya. Iya. Baik, hadis ke 533 itu 530. Baik. Silakan Pak Demi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wa an Jabir radhiyallahu anhu sholat sita rakaatin bi arba'i sajadatin. Ya, ini salah satu keterangan yang lainnya bahwa sholat kusuf itu ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat, 6 rakaat. Ruku ya. Iya. Dalam rakaat kedua. Dalam hadis ini tadi Jabir adalah yang 4 solusi 6 ya, kita ada 6 itu 6 ruku. Baik ya, jadi sholat kusuf itu ada yang 4 ruku, ada yang 6 ruku, ada yang 8 ruku. Itu semuanya sahih. Nah kalau semuanya sahih Nabi pernah mengerjakan, yang baik mengerjakan dengan 4 ruku, 1 rakaat, tetap rakaat kedua ya. Rakaatnya tetap 2. 1 rakaatnya ada yang 2 ruku, ada yang 3 ruku, ada yang 4 ruku. Nah karena semua hadisnya sahih, maka hukum mukhayyar Pak. Mukhayyar itu boleh pilih. Sama seperti Nabi mengerjakan sholat tangannya di dada, akan diam. Karena dua-duanya sahih, maka hukumnya mukhayyar boleh pilih. Maka dari itu pula kesimpulan bahwa tidak ada sebetulnya yang namanya ikhtilaf.
tidak ada yang namanya ikhtilaf. Karena pilihan, Karena pilihan. bukan beda pendapat. Iya, mereka sering mengatakan ini mah khilafiyah. Ya, ini mah ikhtilaf. Kita dulu kita bahas dulu apa sih sebetulnya ikhtilaf itu ikhtilaf itu apa? Maksudnya antum mengatakan ini sahih, saya tidak sahih gitu kan? Iya, iya. Yang nggak masa bertengkar, ini hanya khilafiyah. Ikhtilaf dia tidak begitu, bapak ibu sekalian. Tidak begitu mas bro, gitu kan? Contohnya kayak kunut ya. Ada yang bilang ini sunnah, ada yang anggap itu fardu. Kita bahas itu. Satu bilang hadis sahih, satu bilang hadis dhaif. Itu bukan ikhtilaf. Ya, sahih dan dhaifnya kita buktikan. Tidak mungkin dong dengan satu dalil, ya satu pekerjaan kunut katakan. Kok ada dua versi? Yes. Satu bilang sahih, satu bilang dhaif. Maka itu bukan ikhtilaf. Ini salah satu. Pilih salah satu, kalau satu sahih, satu dhaif, ya pilih yang sahih lah. Ya, Masa ya. ibadah pakai yang dhaif? Ya kan? Nah, itu satu bilang apa namanya? Hadisnya sahih atau dhaif ya. Itu bukan ikhtilaf. Itu ya harus dipilih. Kalau semuanya sahih berarti hadisnya boleh pilih yang mana? Mukhayyar namanya. Iya, kalau sama-sama sahih, baru mukhayyar. Pilihan. Mau mengerjakan yang mana silakan, karena semuanya Nabi kerjakan. Ya, maka jangan sampai saya bilang enggak hadis sahih, enggak saya bilang dhaif. Maka siapa yang benar harus dibuktikan. Mana data itu? Ini buktinya data saya ini. Kamu kan yang dua-duanya sahih kan? Kalau dua-duanya sahih berarti Nabi mengerjakan dua-dua aja gitu kan? Ya kan? Jadi tidak pas kalimat istilah semacam ada pada hal itu. Jelas ya? Jelas. Berarti kalau 6 kali ruku berarti 1 rakaat 3 ruku, Ustaz. Ya. Ruku, itidal gitu. Baru sujud. Itu kan pemahaman yang secara yang teks. Tekstual kan begitu kan. Pada kenyataan kan tidak kan. Nabi sholat satu ruku panjang dan tiba-tiba suara kan. Panjangnya seperti baca surah Al-Baqarah. Jadi pada saat setelah ruku bangkit yang keduanya tidak seperti ini. Takbir Al-Fatihah surat. Oh oke, iya. Takbir lagi kan baca surat lagi Al-Fatihah ya. Iya, bukan itidal, sorry. Bangun dari ruku ya. Bukan itidal. Makanya tadi kalau kita ngaji tidak dengan dulu, jika ruku nih ruku itu iya. Sujud juga begitu, Bang Rasul. Makanya perlu ngaji dengan jelas, Pak. Jelas. Selanjutnya An Ali ya. Wali Abi Dawud an Abi Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu shalla faraqa'a hamsa raqa'atin wa sajadatain wa qala fi thaniyati mithla dalika. Dari Abu Daud, dari Ubay bin Ka'ab. Iya, Abu Ubay bin Ka'ab. Abu Dawud Ubay bin Ka'ab ya. Ubay bin Ka'ab. Shalla ya faraqa'a khamsah 5. Ya 5 rakaat, 5 ruku maksudnya. 5 ruku. 5 ruku di 10, Pak. 2 rakaat. Wow. Ya, hadisnya apa namanya? Sajadah sujud 2 kali. Sujudnya 2 kali. Wa fa'ala fi saniyah dari daripada belum mengerjakan yang ke-8-nya, tapi seperti itu demikian juga maksudnya yang 8 ruku, yang 5 ruku, yang 4 ruku sama pekerjaan. Nah, kita lihat kan Nabi sholatnya panjang. Nabi sholatnya panjang berakhirnya pada saat matahari mulai terbenam, naik ke atas. Gerhananya hilang. Oh, iya. Gerhana hilang. Maka kita bisa siasatin kalau kita nggak bisa sepanjang Nabi sholat. Ya, maka dibikin aja 2 rakaat, tapi dibikin rukunya yang banyak.
Oh iya iya. Ya rukunya yang banyak. Hmm. Karena Pak kan ada jeda, kalau berdiri terus kan panjang Pak. Iya. Tapi kan kalau dengan ruku kan ya lumayan pegang-pegang lutut ya gitu kan. Gerhana gelap lagi, tidur ya. Al-Baqarah pas Robana Atina tidur. Bisa disiasat dengan seperti itu ya, dengan perbanyak ruku. Oke. Jelas ya? Jelas. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala mahabat rihun qala ila hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala raqbataihi wa qala Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adaban. Rawas Syafi'i wa Tabrani. Baik. Jadi Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, dia telah berkata, mahabbatir rob apa rih. Kalau arih Pak, kalau arih itu angin yang besar. Oh. Ya angin yang besar. Dengan alif lam. Ya kalau apa alif lam angin yang sepoi-poi. Ya kalau apa ada alif lam jadi arih, nanti angin topan. Iya iya. Oh, anginnya kencang pokoknya. Badai kencang itu ya arih. Ya dengan alif lam. Ya. Artinya Nabi pada saat arih itu berhembus, maksudnya bukan berhembus apa kencang ya. Nabi qatun ila jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya turun dia. Dia turun maksudnya merungkuk ya dengan dua lutut ya. Ala rukbatihi dengan di atas dua lututnya, jadi seperti orang bersimpuh. Begini Pak. Oh. Tapi lututnya di bawah gini ya bahasa. Kayak duduk di antara dua sujud. Tapi begini ya. Oh iya. Begini, gitu ya. Dia berdoa, apa doanya? Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, Allahumma Ja'alha rahmah. jadikanlah dia rahmah kepada angin. Kepada angin ya. Rahmatun. Wala taj'alha, dan jangan jadikan dia azaban. Ini doa yang bagus ya. Doa yang bagus pada saat kita melihat bencana ya, bencana yang diikuti angin apa saja, angin kokorok, angin Taufan, beliau. Tadi doanya. Angin sebelum hujan datang biasanya ada angin dulu. Iya. Angin dulu tuh. Ya betul ya, angin sebelum hujan dia. Itu hanya. Nah, banyak ulama yang berpendapat dengan doa ini bisa dipakai apa saja karena hubungan dengan bencana. Dalam bencana. Oke. Tapi ya di hadis berikutnya ada keterangan nih. Hadis terakhir tentang apa? Gempa kan termasuk bencana alam. Bencana alam. Kan termasuk bencana juga kan? Iya. Tapi di sini Nabi menggunakan pada saat gempa ya wa'adu masih dari Ibnu Abbas annau sholat fi zalzalatin. Gempa. Guncangan Pak. Guncangan. Oke. Apabila terlalu Apabila guncang seguncang. Ya apabila bumi telah berguncang dengan guncangan yang dahsyat. Ya. Jadi zalzala guncangan diartikan gempa karena guncangannya dahsyat begitu besar, maka diartikan diterjemah dari dalam Indonesia artinya gempa. Malah artinya itu guncangan. Ya guncangan yang sangat dahsyat. Sittun raka'atin 6 ruku. Dia menjadikan sholat kusuf. Sholat kusuf itu sebagai sholat bisa dilakukan pada saat gempa. Pada saat gempa. Padahal hadis ini ya walaupun dianggap sama Tirmizi ya. Itu tujuan akhir. Baihaqi ya. Baihaqi menganggap hadis ini sahih. Baihaqi ya. Tirmizi menganggapnya hadis dhaif. Ya maksudnya gimana? Hasan turun ya menjadi hasan sahih. Jadi hadis hasan sahih itu gini. Hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif secara sanad. Oke. Ya secara sanad hadis yang dhaif. Tapi dia terbantu
terbantu dengan hadis yang lain yang sahih karena matanya serupa, matanya, kalimatnya dan isinya semakna. Maka yang hadisnya dhaif itu terangkat menjadi hasan di ghairihi, hasan dengan sebab yang lainnya, perkara yang lain. Ma'ruf gitu maksudnya Ustaz. Ya baik saja hadisnya enggak dhaif, enggak dhaif karena ada sawai. Ya, dibilang sahih nggak terlalu kuat sahihnya, dibilang dhaif nggak terlalu lemah dhaifnya. Biasanya hadis-hadis hasan itu biasanya itu terletak pada perawi-perawinya yang mungkin yang dulunya orangnya sikot tuh, orangnya terpercaya, orangnya jujur, orangnya adil, tapi kadang-kadang suka pelupa. Mungkin karena usianya, ya. Berbeda dengan lupa dengan suka memalsukan hadis, beda ya. Iya. Nah, maka hadis hasan itu Pak. Orangnya pelupa, kadang-kadang suka salah sebut gitu ya. Hadis ini harusnya disebut di hadis A, disebut di hadis B. Itu hasan. Nah, bagi orang-orang yang belajar ilmu hadis, ya, bagi yang tidak mau ribet itu maksudnya gimana? Dia berpendapat hadis dhaif itu tidak bisa dipakai sama sekali. Hadis dhaif tidak bisa dipakai sama sekali baik dalam urusan fikih, muamalah, fikih maupun dalam urusan ibadah ataupun apalagi akidah. Ya hadis dhaif sama sekali nggak bisa dipakai. Kata pendapat yang pertama. Kata pendapat yang kedua, bisa dipakai selama satu urusan muamalah keduniaan. Yang kedua, selama dipakai itu urusannya apa tuh? Potensi memotivasi ibadah. Yang ketiga, selama masih ada hadis yang lain yang semakna tadi. Saya bilang tadi, syahwai tadi dibaca lagi oleh pihak utama. Ya, kalau begitu kenapa ngamalkan hadis yang sahihnya? Artinya, ini hadis dhaif. Ya, yang satu ada hadis sahih. Hadis sahih ini matanya semakna dengan hadis yang lain. Ya, kata ulama pendapat yang kedua, hadis sahih yang dhaif ini masih bisa dipakai. Kenapa? Ada syawahid, ada satu yang mengesahkan. Ya, maka ini terangkat jadi hasan, kan jadi ribut. Karena pendapat pertama, udah yang dhaif buang aja, pakai yang ini aja sahih. Kalau sama ngapain digabung-gabung? Iya. Betul ya? Betul. Nah, matanya sama, artinya sama. Nah, intinya apa? Dalam surat Al-Anfal, pada saat terjadi gempa, Nabi menganjurkan membawa dengan Al-Anfal ya, Al-Anfal 33, istighfar. Jadi Allah tidaklah akan mengazab mereka sekarang mereka orang yang meminta ampun. Orang-orang yang beristighfar tidak akan diazab. Gempa, angin dan lain sebagainya itu bisa jadi merupakan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bisa diperintahkan untuk beristighfar, untuk mohon ampun. Begitu pula dalam hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 2190. Apa doanya? Allahumma ya Allah, janganlah engkau membinasakan kami dengan kemurkaan. Dengan kemurkaanmu, janganlah engkau membinasakan kami dengan azab. Berilah kami keselamatan sebelum ini. Bukan untuk sholat gempa. Sholat gempa nggak ada. Yeah. Tapi kalau sholat kusuk jadi pakai untuk sholat gempa, memang bernama kerjaan. Jelas ya Pak? Ulang-ulang Ustaz, gimana sholat gempa bisa ditarik dari sholat kusuk? Bukan. Sholat khusus untuk gempa nggak ada. Iya, nggak ada memang. Sholat nggak ada. Ya, tapi kebanyakan Nabi mengerjakan pada saat gempa, Nabi mengerjakan sholat kusuk dengan tadi dalil dan tadi. Yang dikerjakan Nabi pada saat ada gempa, Nabi mengerjakan sholat kusuk.
Itu sendirian apa jamaah Ustaz? Sholat kusuf ya bisa sendirian, bisa berjamaah. Karena masalahnya kan gempa tuh Ustaz. Sedangkan kalau gempa kan kita sebaiknya ke outdoor, ke ruangan terbuka gitu. Ruangan. Jadi sholatnya di ruangan terbuka berarti. Ya sholat di lapangan, sholat kusuf di lapangan Pak. Ya juga sih ya. Sholat kusuf di lapangan. Tapi mungkin orang aneh aja kali ini. Lapangan kan, boleh di masjid ya, boleh di masjid ya, boleh di masjid. Iya boleh di masjid. Tapi kan kalau lagi gempa kan kita ngeri Ustaz. Kita sholat di lapangan. Tapi ntar orang aneh. Ini lagi gempa pas sholat ya ini orang. Malah bertahan ya. Iya. Nggak boleh ya. Tapi itu yang utama. Itu mungkin sunnah. La teror wala tidor. Itu mungkin sunnah yang ditinggalkan kali ya. Orang jarang melakukan itu. Paling nggak sunnah yang tadi tuh Ustaz, yang dimana Rasul duduk tadi sambil berdoa tuh. Berdoa. Ya Allah, Allahumma ja'alha rahmatan. Kan hanya bisa angin, bisa Mana ada gempa, mau musibah lah pokoknya gitu. panas kan? Bentuknya umum. Karena di ayat di kalimat sebelumnya ada musibahnya, maka hanya kembali ke sana. Iya, oke. Ini juga bagus surat Al-Anfal ayat 33 ini bagus ya Ustaz. Wahum yastakfirun, itu saya garis bawahi. Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Artinya kalimat istighfar ini saya sering pakai untuk para jamaah yang lagi udah istighfar. Doanya para nabi pada saat dikasih musibah istighfar. Doanya Nabi Nuh, doanya Nabi Yunus. Iya. Rabbana dalam anfusana wa lam taghfir lana. Doanya Nabi Adam itu Pak. Iya. Nabi Yunus, la ilaha illa Inna subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia ngakui kesaliman. Nah, saya kasih ilustrasi begini. Nabi Yusuf kan dimakan ikan ya. Nabi Yunus ini makan ikan. Dimakan ikan ya. Saya ngomong Nabi Yunus kan. Nabi Yusuf tadi. Nabi Yunus ya. Nabi Yunus dimakan ikan. Mati gak Pak? Nggak mati dia di dalam. Logikanya mati kan? Logikanya mati, nggak ada oksigen. Tapi jadinya Allah Maha Pemberi kehidupan. Oke? Tidak mati. Doanya yang dibaca, kalau bukan Nabi Yunus kita, doanya kan lain. Apa doanya kira-kira? Keluarkan saya, siapa yang di luar sana tolong keluarkan saya. Salah saya apa sih selama ini sampai kayak begini banget sih? Apa dosa apa nih saya begini ya? Kalau itu doanya saya kayak gitu. Dosa apa saya gitu kan? Banyak dosanya gitu kan? Dan Nabi Yunus karena dia Nabi, dia paham. Dia akui kesalahan. Ini kuntu bila sesungguhnya aku ada orang-orang yang zalim. Tanpa melempar kondisi keadaan ke kondisi ke orang lain, mengkambing hitam ke suasana gitu kan. Mengkambing hitamkan dirinya sendiri. Aku yang salah, aku yang zalim. Mengakui kesalahan itu kesatria, dan semua orang bisa. Iya. Dan semua orang bisa. Ya Allah, aku yang zalim. Sesungguhnya aku yang zalim. Nah, ilustrasinya Bapak Ibu sekalian. Perut ikan itu adalah masalah kita. Gelap, nggak ada oksigen, gelap. Itulah masalah-masalah yang kita hadapi. Sekarang Nabi Yunus dihantam semua ini. Kira-kira doanya pada saat kegelapan, kesusahan yang ibarat dengan perut ikan tersebut, antum semua doanya apa? Apakah sama dengan Nabi Yunus mengakui kesalahannya? Atau kayak tadi jangan-jangan, ya Allah sholat saya dosa apa ya? Sholat udah rajin, puasa Kamis, ayo berjalan, kok masih begini aja? Air mata udah nggak bisa keluar, bingung ini apa yang jadi maunya? Jadi nah, kira-kira antum semua ini termasuk yang mana? Apakah termasuk orang-orang yang mengaku kesalahannya? Karena mana mungkin Allah yang Maha Pengasih, Maha Rahim, Maha Rahman, Rahim
yang memberikan azab kalau nggak ada sebab. Hmm. Padahal dia memberikan azab pun karena dia sayang kan. Iya. Supaya jangan terlalu ya jumawa, jangan terlalu tinggi hati, Hmm. jangan terlalu sombong. Kamu ya kamu belum apa-apa. Ya, maka apa kita seorang Nabi Yunus atau orang yang lain? Jelas, silakan kalau mau ditanyakan. Kita mau lanjut sholat istisqa atau bagaimana? Kita selesai dulu Ustaz. Sini ada beberapa pertanyaan. Saya tadi kirim ke WhatsApp Ustaz tuh tentang ada yang ngasih ke saya hadis tentang sholat awal waktu tuh Ustaz. Oh ya, di Nah, kalau kemarin kan kita nggak ada hadis yang menyatakan bahwa ada sholat itu harus awal waktu, tapi ada waktunya. Nah ini ada yang ngasih hadis riwayat Abu Daud. Iya, ini sudah saya baca kedua di dia Pak. Kenapa Ustaz? Ada di saya bilang tadi. Tak berikan kasih tahu sama orang yang ngirim ke antum tadi. Ceknya Abu Daud itu udah baca sampai tuntas belum? Gak usah baca tuntas satu kitab ya. Baca tentang hadis ini awal waktu itu sudah tuntas tuh. Udah belum baca hadis di bawahnya, di atasnya yang berhubungan satu bab udah dibaca. Kan? Nah Abu Daud ini mendapatkan hadis ini dari mana? Dari siapa? Abu Daud berkomentar di situ asalnya dari Bukhari Muslim. Oh, seperti yang kita bahas waktu itu ya. Iya kan udah kita bahas kan. Berarti kita harus cek sumbernya di mana Abu Daud mengatakan itu. Oh. Iya kan? Ini harus saya capture nih kayaknya. Yang share begitu udah baca belum? Udah jangan. Saya kalau ada dari sini ada dari internet bisa aja. Iya. Di googling gitu kan. Ya sangat disayangkan untuk mengkaji hadis itu dengan hasil googling. Itu mungkin tidak masalah sih dengan Google itu antum semua bisa tahu gitu kan. Bagaimana cara membaca hadis. Meneliti hadis ya. Iya. Itu mungkin kejadian sama kayak saya juga ya. Dulu saking pengen tahunya banyak pertanyaan saya akhirnya beli hadisnya nggak kayak Ustaz hadisnya tuh. Yang penting ada tulisan kumpulan hadis Bukhari, kumpulan hadis Muslim gitu ya kan. Kita baca gitu ya kan, kita nggak ngerti apa-apa ya, tapi kita banyak pengen tahu gitu, bergurunya masih apa bingung gitu ya kan. Maaf ya, habis selama ini juga banyak ceramah yang nggak sedetil ini gitu ya. Nah baca seperti ini kan, ya udah kita telan mentah-mentah kan, lah hadisnya aja udah Abu Daud nih termasuk ahli hadis ya kan. Ahli hadis. Gitu ya kan. Oh, ini suratnya di awal waktu, udah telan aja di awal waktu. Ternyata waktu kita belajar ini referensinya Abu Daud dari referensi habis baca bukunya Bukhari Muslim gitu. Di Bukhari Muslim ada waktu pernah kita bahas ya. Iya, li waktiha bukan awal waktu kayak. Soalnya ini kayaknya saya screenshot nih nanti. Oke, pertanyaan kedua Ustadz yang tadi tuh Ustadz di sholat istikharah kita pernah bahas bahwa waktu berdoanya kita tidak boleh oriented tidak boleh berat sebelah kepada yang A atau kepada yang B. Tapi kalau kita baca dari doanya istikharah kan ya Allah, bila itu baik bagiku, baik bagi agamaku, baik di dunia, baik di akhirat, baik pada masa sekarang, baik pada masa yang akan datang, takdirkanlah dia untukku, mudahkan aku mendapatkannya dan bekahkanlah aku di dalamnya. Berarti kan udah milih tuh Ustaz sebenarnya. Udah milih. Belum Pak. Milihnya itu kan bisa habis. Bila itu baik. Itunya yang mana? Itu yang mana? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B ya? Ya, kita harus netral isinya. Ya, itu kembali kemana kepada dua tadi ada dua tadi ya. Apabila itu dalam huruf A atau B yang terbaik menurut pilihan. Lanjutkan. Oke. Selanjutnya Ustaz, nih udah oke.
saya lupa nih udah pernah dibahas apa belum ya. Ini pertanyaannya itu imam sholat nih. Kayaknya mungkin nih ada orang yang udah nggak sempat milih itu udah jadi imam nih tiba-tiba Ustaz. Dan di rakaat kedua seharusnya dia tasyahud, dia naik ke atas nih berdiri. Pas mau berdiri si makmum melihat dia tasbih subhanallah. Cuman posisinya si imam udah berdiri sempurna. Berarti kalau berdiri sempurna kan dia tidak boleh balik lagi sujud kan? Walaupun mungkin makmum udah tasbihnya sampai salah sama udah 3 kali nih subhanallah. Berarti kita harus ikutin makmumnya berdiri nih. Makmumnya berdiri. Ya kan kualitas imam tahu sendirilah ya kita di sini ya. Tiba-tiba dia sujud lagi, bukan sujud, balik lagi ke tahiyat awal gitu. Si makmum jadinya bingung nih. Kalau balik lagi berarti ini sholatnya sah nggak ya? Tapi kalau mau ngikutin nggak ikutin imam, ini makmum sebaiknya gimana nih? Merubah niat atau tetap ikutin imam? Ikut imam ya, ikut imam. Pada saat imam sudah salah, harusnya duduk tasawuf ya gitu kan, dia malah berdiri sudah sempurna pula. Sudah sempurna. Ya lalu pada saat diingatkan dengan tasbih, dia turun lagi. Iya. Sujud atau apa? Tahiyat, langsung tahiyat awal. Iya, sah sholatnya, tetap harus sujud sahwi. Iya, Sah tetap sahwi. sholatnya tetap harus sujud sahwi. Sahwi. Pada saat harusnya kan imam melanjutkan sholatnya. Lagi-lagi saya nggak paham. Artinya dia mengalami kesalahan 2 kali. Iya. Supaya apa kesalahannya dalam sholat kan belum bisa dengan sujud sahwi, Pak. Alhamdulillah. Ya, dengan sahwi antum salah satu rukun, jangan satu rakaat kan buat satu rukun itu, Pak. Iya. Ya, maka ditembus dengan sujud sahwi. Sahwi. Padahal saya imam sahwi, makmumnya tidak ada alasan untuk tidak sahwi. Alhamdulillah. Ya, semoga puas mengingatkan film. Walaupun kondisi imam sudah berdiri dan tidak tegak nih. Ya. Karena kondisinya nggak tegak, Pak, berdiri separuh. Ingat. Ya. Dia duduk lagi. Baik lagi. Padahal dia duduk lagi tetap harus sujud sahwi. Iya. Karena ada lagi. Kenapa? Ada kelebihan silakan di sini. Ada kelupaan di sini. Jadi saya ingat ini jadinya Ustaz nih. Aduh, dia salah apa ya waktu itu ya? Jadi tiba-tiba ini makmum merasa ini semuanya sempurna nih. Tiba-tiba sebelum salam dia sujud sahwi. Ya makmum bilang kayaknya nggak ada yang salah deh. Ya tapi kita ikutin imam tuh. Ikutin imam. Terus dia jadi udah duduk di antara sujud lagi, terus salam. Habis selesai, salahnya apa nih? Iya, baik. Salahnya apa ya, kalau nggak salah waktu itu dia di rakaatnya ketiga baca surat kalau nggak salah. Memang terus sujud sahwi juga gitu, walaupun nggak kelihatan sama makmum. Iya. Makmum itu hanya melihat zohir. Iya. Ya mungkin dalam dia memandangkan makmum imam nggak ada kesalahan. Lo kenapa imam susah ini yang makmum nggak tahu? Iya. Pokoknya ikutin aja. Ya. Nah ikutin Pak, wajib ikutin imam. Mungkin ada merasa salah yang itu kesalahannya jika diketahui oleh makmum dia menyadarinya. Oke. Ya maka padahal kan sejauh kan tidak semua orang paham ya kan. Iya. Orang tertentu yang belajar saja paham. Dan kebetulan imam tahu dia punya kesalahan yang kemungkinan besar makmumnya tidak tahu dia salah. Tapi kriteria salah itu apa ya Ustadz ya? Misalnya apa? Misalnya salah bacaan aja, salah bacaan salah, Pak. surah itu. Dalam sahwi itu salah dan lupa. Ya. Oke, salah dan lupa. Lupa itu ya sahwi. Asal sahwi lupa dan salah. Apa termasuk salah bacaan
surat gitu Ustaz. Termasuk bagi yang menganggap itu adalah Bagi yang menganggap kaidah itu adalah asal sahwi itu adalah lupa dan salah atau salah. bukannya sahwi itu hanya yang masuk ke dalam golongan rukun sholat gitu Ustaz. Kalau di salat atau lupa di rukun sholat itu sahwi, tapi kalau di luar rukun sholat bukannya nggak perlu sujud sahwi Ustaz ya? Bacaan sholat rukun bukan? Bacaan sholat? Ya, bacaan sholat rukun bukan? Bukan. Rukun. Wow. Rukun yang sunnah bukan yang wajib. Sunnah, oke. Jadi gini, kita harus bedakan antara mana syarat, mana rukun ya. Iya. Definisi syarat adalah sesuatu yang harus lengkap, yang harus ada sebelum pelaksanaan. Oh iya. Di luar Pak. Iya. Pelaksanaan. Syarat kurang satu. Batal. Bisa batal. Oke. Karena tidak memenuhi syarat. Tapi Tapi kalau rukun itu ada izin pekerjaan. Iya. Di dalam pekerjaan. Apa rukunnya? Ya bisa wajib, ya sudah. Oke. Rukun-rukun sholat yang wajib tadi ya kan seperti tapi ada rukun yang sunnahnya. Iya. Ada rukun sunnah, yang rukunnya sunnah ini dikembalikan boleh dilakukan oleh tidak. Oke. Ya. Tapi kalau rukun yang wajib, antum nggak kerjain, Harus antum berdosa di situ. Bisa di situ, iya. Sholat tetap salah, tapi berdosa di situ. Memang ada orang yang sholat berdosa banyak. Banyak sih, iya. Sholat tapi berdosa ada. Saya ulang dulu, Ustaz. Jadi rukun ada yang wajib, ada yang sunnah nih. Ya. Kalau wajib otomatis dia berdosa, maka ditutup dengan sujud sahwi. Ya. Kalau yang sunnah dikerjakan atau lupa atau salah, perlu sujud sahwi nggak nih Ustaz? Iya kan, asal dari sahwi itu kelupaan atau kesalahan, terlepas rukunnya wajib atau sunnah. Ya, atau berarti kan ada melakukan gerakan tambahan, Iya. atau gerakan yang kurang. Oke. Ya, dari sunnah ataupun wajib. Ya Contoh habis mau tahiyat, mau berdiri, naik tasbih, balik lagi tuh, sujud sahwi udah. Karena ada gerakannya. Karena ada gerakan, ada kelupaan. Tapi kalau misalnya begini Ustaz, misalnya baca Qul huwallahu ahad al-ikhlas ya. Qul huwallahu ahad misalnya, salah tasdid misalnya gitu. Itu harus sujud sahwi juga nggak Ustaz? Iya, berarti sebagian orang yang menganggap itu sebuah kesalahan, masuk kategori sahwi. Bagi sebagian orang ya. Tapi sebagian itu termaafkan. Bagi sebagian orang ya. Ada yang kenapa? Ya mungkin lidahnya kelu. Iya betul. Ada yang nggak bisa ngomong begitu. Betul. Saya tekan ya jadinya ya. Kan ada juga kita lagi baca nih tiba-tiba kan pemikiran sama mulut suka nggak sinkron nih Ustaz nih. Ya. Mau Robis sama wati malah Robus sama wati Robis sama wati itu kan nggak sengaja tuh Ustaz. Terus sujud sahwi juga nggak itu Ustaz? Bagi sebagian orang mau dengan sujud sahwi. Wow. Tapi lagi-lagi pendapat ya Pak ya, pendapat sebagian, pendapat yang lain ya termasuk itu yang dimaafkan. Oke. Makanya kemarin itu ya ada yang di sujud sahwi cuma gara-gara baca tajwidnya salah, menurut dia salah jadi sujud sahwi. Makanya kan setelah salam itu kan kita dianjurkan untuk beristighfar ke sana dengan yang Iya benar. Saya juga mau kasih itu tuh Ustaz karena memang sih bacaan doa sholat, doa zikir ya, doa habis sholat itu kan macam-macam. Tapi yang kita belajar itu kan istighfar. Kenapa istighfar? Habis mengerjakan suatu ibadah istighfar gitu minta ampun ya. Mungkin ibadah kita nggak sempurna gitu. Karena dari kesalahan-kesalahan itu bisa ke delete gitu mungkin dari istighfar gitu Ustaz. Mungkin yang terakhir Ustaz, sewaktu kita masuk ke masjid Ustaz,
Kan bagi orang yang mungkin kan itu sholat tahiyat masjid ya gitu ya. Tiba-tiba azan nih berkumandang. Itu kita sunnahnya harus berdiri, benar nggak itu Ustaz? Azan. Nah, pas kita mau masuk ke masjid azan, nggak boleh duduk tuh, berdiri dulu kan biasanya begitu tuh, dengerin jawab azan gitu. Ya, ada Pak, azan itu Ada. berdiri, qomat itu berdiri, bukan duduk ya. Ya, Itu secara adab ya. Namanya. Boleh, nggak apa-apa duduk boleh, nggak apa-apa. Bagian sedang tidak harus dia tidak. Iya. Ini karena baru masuk ke masjid gitu. Ya, boleh duduk nggak apa-apa. Oh, boleh duduk juga nggak apa-apa. Boleh duduk, tapi sebaiknya berdiri. Kenapa? Karena yang aja itu berdiri. Oh. Iya, nggak ada hukum secara eksplisit, secara data saya nggak pernah. Iya. Hanya yang saya temukan adalah doa. Dari apa jawab ajan. Iya betul. Jawab ajan saya nggak menemukan yang seperti itu. Apakah yang datang TV atau apa itu, maka kadang ada yang balikkan umum. Baik. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan Ikhwan Fillah. Kita tutup kajian kali ini. Kita insyaallah akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Ya, Ikhwan Fillah, jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qul hakum rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Semua benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Semua akan diminta tanggung jawabnya, semua akan ada masa berlakunya. Kuluman aliyafan, semua akan binasa. Sabda Rasulullah, umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja, maka isilah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti para yang berbuat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukur, jazakallahu khairan Ustaz.